Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang amalan-amalan yang mewajibkan adanya wudu atau amalan-amalan yang dianjurkan untuk berwudu. Ya, apa saja amalan-amalannya sehingga ketika kita ingin mengambil fadilah atau mengambil keutamaan dalam berwudu, maka kita bisa berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakan amalan tersebut. Di antaranya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kita harus sebelumnya didahului dengan berwudu di antaranya adalah salat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat adalah sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk kita semuanya. Dan satu hari kita diwajibkan untuk salat sebanyak 17 rakaat. Itu baru salat wajib. Dan sholat wajibnya ada 5 waktu, yaitu subuh, duhur, maghrib, asar, dan isya. Ditambah lagi sholat-sholat nafilah atau sholat sunnah atau sholat rawatib. Kalau teman-teman mendengar kata nafilah, mendengar kata rawatib, mendengar kata tatawwu', mendengar kata sunnah, itu semuanya adalah makna dari sunnah. Maka sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang bukan sholat wajib, termasuk di dalamnya adalah sholat jenazah, itu semuanya harus didahului dengan berwudu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk kita semuanya dalam keadaan berwudu ketika sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengerjakan salat, dan ini termasuk salat nafilah yang tadi saya sebutkan, atau salat wajib, salat wajib atau salat fardu. Jadi dalam pembahasan fikih itu wajib kadang disebutkan juga salat fardu. Jadi salat fardu maknaha salat wajib. Salat nafilah maknaha salat tatawwu'. Maknaha salat rawatib. Maknaha salat sunnah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita membasuh wajah kita dan tangan kita sampai ke siku. Bahkan Allah tidak menerima ketika ada orang salat dan dia tanpa bersuci terlebih dahulu. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang hampir mirip dengan salat, ya. Tetapi pastinya ada perbedaan, ya. Apa itu amalannya? Yaitu tawaf. Di tawaf juga ketika teman-teman nanti ya ketika akan tawaf terlebih dahulu, maka dianjurkan atau diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, ya. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah ke sana, belum pernah ke Masjidil Haram, belum pernah untuk umrah, belum pernah untuk haji, belum pernah tawaf, baik itu tawaf untuk umrah ataupun tawaf ifadah untuk haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bisa merasakan tawaf. Nah, nanti ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk tawaf, maka jangan lupa untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, jangan lupa untuk berwudu terlebih dahulu. Baik itu tawaf kudum, baik itu tawaf ifadah dan yang lainnya. Karena ternyata at-tawafu, kata Rasulullah SAW, at-tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah itu kasalah, seperti salat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Hanya saja Allah membolehkan berbicara ketika mengerjakan tawaf. Ya, jadi sebenarnya tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya apa? Bedanya kalau sholat kita tidak bisa berbincang-bincang dengan teman sebelahnya. Tapi kalau sholat kita tidak bisa berbincang-bincang dengan teman sebelahnya. Kalau tawaf kita bisa berbincang-bincang dengan teman sebelahnya. Ya, ini yang membedakan antara tawaf dan salat. Ya, taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan apa lagi yang dianjurkan untuk kita memulai
berwudu terlebih dahulu. Di antaranya adalah ketika seseorang menyentuh Al-Quran. Ya. Ini perbedaan para ulama, dan mayoritas pendapat yang rajih, pendapat ulama mengatakan bahwasanya alangkah lebih baiknya berwudu sebelum menyentuh Al-Quran. Ya. Dengan dalil la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Walaupun sebagian mengatakan ya bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun, yang dimaksud dengan tidak menyentuh adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Kemudian ada perkara-perkara teman-teman yang mana ketika kita akan melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, tawaf di Ka'bah, ya, atau misalnya kita akan memulai untuk bangun dalam qiyamul lail, ya, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan di dalamnya untuk berwudu terlebih dahulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika menjawab ya salam dari al-muhajir, ya, setelah mereka selesai berwudu dari orang-orang muhajir, beliau mengatakan innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adzkurullaha illa 'ala tahara. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku itu suka kalau menyebut nama Allah, yaitu berzikir dalam keadaan suci. Makna artinya dalam keadaan suci itu artinya adalah berwudu terlebih dahulu. Dan ini teman-teman bisa membantu kita untuk lebih fokus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendahulunya dengan berwudu. Taib. Kemudian amalan-amalan apa lagi yang dianjurkan untuk berwudu? Di antaranya teman-teman bisa melakukan wudu, ya, untuk keadaan sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur itu subhanallah, Islam mengatur segalanya, ya. Jadi tidurnya orang muslim, tidurnya orang muslimah, ya, tidurnya seorang muslimah itu hendaklah mengikuti SOP yang berlaku. Maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, teman-teman, kata beliau, idza ataita madja'ak, apabila kalian hendak tidur, apabila kamu hendak tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah sebagaimana wudu kalian ketika salat. Tsumma taji' ala shiqqaqal ayman, kemudian berbaringlah pada sisi kananmu, jadi berbaringnya menghadap ke kanan, bukan menghadap ke kiri. Dan bacalah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ya, ada beberapa doa, ya, di antaranya doa mau tidur itu bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi farhamha, fa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya, doa-doa ini sudah semestinya kita hafal, ya. Jadi sebelum tidur, seorang muslimah tidak asal tidur, ya, walaupun dalam keadaan ngantuk sengantuk-ngantuknya, seharusnya memiliki adab terlebih dahulu. Dan di antara adabnya bukan hanya gosok gigi, bukan hanya cuci kaki, tapi di antaranya berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah itu kalau bisa misalnya terbiasa bangun malam, maka sholat witirnya diakhirkan. Kalau tidak terbiasa sholat malam, takut nanti malah ketiduran, maka sholat witirnya bisa diawalkan sebelum tidur, ya. Nah, ini adalah diantara adab seorang muslimah ketika hendak tidur. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan juga ketika ada seseorang yang dia akan mengulangi junub, ya, mengulangi dalam keadaan junub, kemudian dia akan mengulanginya kembali dalam keadaan sebelum mandi. Seseorang yang junub dan ingin mengulangi hubungannya kembali bersama suami istri, maka ini disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Untuk berwudu terlebih dahulu karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, tsumma arada an ya'ud,
kemudian ingin mengulanginya kembali, falyatawadda, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Dan ini pastinya lebih ini lagi ya, lebih menenangkan dan banyak hikmah di dalamnya. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kapan kira-kira keadaan seseorang berwudu ya dianjurkan? Maka diantaranya adalah sebelum seseorang mandi besar ya, baik itu dalam keadaan mau mandi setelah haid atau setelah nifas atau setelah junub, semuanya disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau wudu sebelum kita misalnya wudu habis haid ya, maka sebelum kita mandi besar kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dan ini ada perbedaan pendapat ya, terutama dalam masalah mencuci kaki. Jadi ada yang mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwasanya mencuci kakinya itu seperti wudu biasanya. Ada lagi yang mengatakan mencuci kakinya diakhirkan nanti sudah selesai mandi besar baru kemudian mencuci kaki ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kemudian apalagi yang kita disunahkan untuk berwudu ya? Di antaranya ketika kita selesai makan makanan yang habis dibakar atau dipanggang. Nah, ini sebentar lagi Idul Adha ya. Sebentar lagi Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena ini adalah 10 hari yang terbaik di siang hari yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semuanya. Maka bersiap-siaplah untuk menyambut datangnya 10 hari bulan Dzulhijjah, perbanyaklah amal salih, karena sesungguhnya ada di antara para ulama mengatakan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu hampir sama dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau 10 malam terakhir itu malamnya, kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu siangnya. Ya wallahu taala alam bisawab. Jadi, ketika teman-teman setelah memakan makanan yang dipanggang atau dibakar, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, dan ini sifatnya bersifat anjuran ya. Berdasarkan hadis Amr bin Umayyah ad-Dhamari, beliau berkata, aku melihat Nabi SAW memotong iga kambing ya, dan memakan sebagian darinya. Setelah itu adzan salat dikumandangkan, kemudian beliau berdiri dan meletakkan pisau lalu mengerjakan salat ya, tanpa berwudu. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah setelah memakan daging yang dipanggang itu tidak berwudu. Dan juga ada hadis di riwayat lain Rasulullah SAW pernah mengatakan tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah setelah makan makanan yang dipanggang atau dibakar ya. Jadi ini sifatnya anjuran ya, tidak sebuah kewajiban. Baik. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan juga, jadi tetap sah sholatnya, ini hanya sebagai anjuran saja. Kalau kita mau sholat ya, ya, maka dianjurkan setiap kali mau sholat dari misalnya sholat duhur, kemudian sholat asar, lanjut misalnya sholat maghrib misalnya, maka diperbaharui wudunya. Ini sifatnya anjuran ya, sifatnya anjuran. Jadi jangan teman-teman pikir, oh berarti kalau misalnya saya sholat duhur masih suci nih, terus mau sholat asar dan saya tidak berwudu, apakah itu sah? Sah ya. Kenapa? Karena masih punya wudu, masih suci keadaannya. Dan buang jauh-jauh rasa was-was. Misalnya teman-teman sudah berwudu nih pada waktu sholat subuh misalnya ya, sudah berwudu. Kemudian teman-teman duduk berzikir sambil menunggu syuruk ya. Dan teman-teman yakin tuh belum ada sesuatu yang membatalkan wudu. Kita sudah pernah membahas ya keadaan apa saja yang membatalkan wudu. Nah, teman-teman mau sholat syuruk ya. Teman-teman diberikan rasa was-was oleh syaitan. Kayaknya kamu batal deh. Tadi kamu begini.
yakinlah, kaidah yang berlaku adalah kembali kalau kita ragu maka kembali lagi kepada sesuatu yang kita yakin ya. Jadi kalau pertamanya kita yakin bahwasanya kita itu dalam keadaan tahur, dalam keadaan toharo, dalam keadaan suci sudah berwudu, maka kembali lagi dalam keadaan toharo, dalam keadaan suci, dan yakinkan jiwa kita bahwasanya kita suci dan tidak berwudu kembali. Tapi kalau mau berwudu kembali, apakah diperbolehkan? Boleh ya. Jadi ini sifatnya hanya anjuran saja. Taib. Kemudian kapan dianjurkan untuk berwudu ya? Dianjurkan untuk berwudu ya, misalnya setiap kali dia berhadas ya, setiap kali dia berhadas maka dia berwudu kembali. Kan ada orang-orang yang menjaga wudu gitu ya. Pernah kan ya teman-teman dengar ada orang-orang tuh dia jaga wudunya banget gitu. Jadi kalau berhadas wudu lagi, berhadas wudu lagi ya. Itu boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya, tapi sifatnya dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mendengar suara sandal Bilal di surga. Ya. Dan beliau bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sampai suara sandalmu itu terdengar? Dan Bilal mengatakan, sesungguhnya aku senantiasa berwudu ya, dan setelah wudu kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Jadi Bilal mengatakan, aku tuh senantiasa berwudu ya Rasulullah setiap kali berhadas. Ya, aku langsung berwudu. Ya. Dan setelah itu Bilal melakukan sholat 2 rakaat. Itulah yang menjadi di antara amalan yang mengantarkan Bilal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu digarisbawahi teman-teman, jangan sampai ketika teman-teman berusaha menjaga wudu itu ada niat-niat dari niat-niat dunia loh. Misalnya karena ada orang-orang tuh berpikir begini, saya tuh mau jaga wudu biar rizkinya lancar. Saya tuh mau jaga wudu biar anakku sukses. Saya tuh mau jaga wudu biar daganganku laris. Saya tuh mau jaga wudu biar begini-begini. Ingin sesuatu dari dunia. Ya. Ketahuilah bahwasanya negeri akhirat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada dunia yang akan kita tinggalkan. Kalau teman-teman memang mau menjaga wudu, setiap kali berhadas kemudian teman-teman berwudu kembali, niatkanlah sesungguhnya ini semuanya dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Taib. Kemudian apalagi teman-teman yang bisa kita lakukan ya untuk berwudu, amalan apa saja yang dianjurkan? Di antaranya adalah berwudu karena muntah. Ya, jadi ada sebuah hadis ya, Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW pernah muntah ya, karena itu beliau berbuka tidak berpuasa, dan setelah itu beliau berwudu ya, berwudu. Lalu para sahabat bercerita ketika mereka bertemu dengan salah satu sahabat yang melihat Rasulullah SAW muntah kemudian setelah muntah berwudu. Di antaranya bercerita kepada Thauban ketika berada di Masjid Damaskus, kemudian beliau mengatakan ya, akulah yang menuangkan air wudhu kepada beliau ketika itu, katanya ya. Dia menceritakan kejadian ini dan betul membenarkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah muntah beliau berwudhu. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan ya dalam ruang lingkup berwudu. Di antaranya adalah apakah ketika seseorang itu berwudu, apakah dia boleh berbicara ya. Ini kan kadang ada yang mempunyai pemahaman kalau wudu itu harus diam gitu ya, nggak boleh nyaut aja, nggak boleh nyaut tuh apa, misalnya ada yang assalamualaikum atau ada yang ngajak berbicara itu tidak boleh misalnya ya. Ada orang-orang yang berpikiran demikian, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya berwudu, ketika kita berwudu maka kita fokus dalam berwudu. Tapi kalau ada yang mengajak bicara misalnya bertanya atau bagaimana dan sebagainya, kemudian kita menyaut secukupnya saja, itu tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang melarang berbicara itu membatalkan wudu. Ya, ini harus menjadi
kaidah yang mendasar ya, poin yang harus kita perhatikan. Karena banyak orang-orang mengatakan bahwasanya kalau wudu itu harus diam, nggak boleh berbicara. Kalau berbicara berarti wudunya batal. Ini tidak ada dalil sahihnya. Baik. Kemudian ada lagi teman-teman, di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita menyela-nyela anggota wudu kita itu harus ada zikir atau bacaan khusus ya, misalnya mau membasuh muka ada doanya, mau membasuh tangan ada doanya, mau mencuci rambut ada doanya, mau mencuci telinga ada doanya, mau mencuci kaki ada doanya, mau mencuci pergelangan tangan ada doanya. Ada sebagian mengatakan demikian. Jadi doanya tuh panjang, wudu tuh niatnya nggak dari awal aja, tapi doanya panjang, rentetannya panjang. Jadi sekali lagi bahwasanya tidak ada doa khusus untuk setiap kali kita membasuh anggota wudu kita. Jadi cukup niat di awal saja ya, dan niatnya tidak harus kita serukan ya, atau kita jaharkan, kita lantangkan ya, cukup di dalam hati, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan juga khususnya nih untuk kita para wanita ya, kaum muslimah, sesungguhnya kalau kita pakai kutek, tahu kutek ya, pacar kuku itu loh, tapi bukan pacar yang bukan pacar hina. Kalau misalnya pacar hina itu kan terbuat dari pohon ya, dari daunnya. Tapi ini kutek yang kadang warna-warni, yang mana kita tahu kutek itu tidak menyerap atau tidak bisa meresap ke dalam kulitnya. Yang demikian itu bisa menghalangi air sampai ke dalam kulit, dan itu tidak boleh kita pakai kalau kita dalam keadaan mau sholat dan berwudu ya. Nah, beda dengan daun-daun pacar itu ya, hina-hina itu boleh, karena daun pacar atau hina itu biasanya terbuat dari daun-daunan ya, dan itu insya Allah bisa meresap ke dalam kulit ya. Baik, dan ini juga teman-teman perlu diperhatikan juga tentang pewarna rambut ya. Hati-hati juga warna rambut, diantaranya yang harus kita perhatikan nih, tidak boleh mewarnai warna rambut atau ngecat rambut dengan warna hitam, itu tidak boleh. Yang kedua yang harus kita perhatikan juga sebagai seorang wanita muslimah, kalau mau ngecat rambut, mewarnai rambut, itu pastikan bahan yang digunakan itu bisa menyerap ke pori-pori atau ke kepala ya, bisa menyerap ke kulitnya. Nah, kalau misalnya nggak bisa menyerap, itu akan menghalangi kita kalau kita mandi junub ya. Biasanya kalau orang-orang Timur Tengah yang kami ketahui, setiap hari Jumat tuh mereka terbiasa memakai hina. Jadi di kepalanya tuh dikasih hina. Kemudian sampai rambutnya pirang-pirang, itu bukan karena cat, bukan, tapi karena hina, saking seringnya dipakai gitu. Saking dipakai jadi warnanya tuh sampai pirang ya. Jadi pakai hina lebih utama ya, lebih afdol, lebih baik ya. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berwudu juga kita boleh untuk mengelap anggota badan yang anggota wudu kita yang terkena air. Nah, jadi Islam itu sesungguhnya tidak mempersulit ini umatnya ya. Sesuatu yang mungkin kita dengar, jangan diusap ya, nanti bagaimana dan bagaimana, itu semuanya tidak berdalil, tidak berdasar ya. Nanti kalau nggak diusap, pakai langsung, biasanya kalau orang Indonesia kan pakai mukena tuh, mukenanya warna putih, lama-lama mukenanya tayuman ya. Kenapa? Karena apa? Karena nggak diusap bekas wudunya. Jadi nggak ada dasarnya sama sekali kita tidak boleh mengusap anggota wudu kita ya. Nggak ada dasarnya. Mungkin kalau misalnya ada fadilah-fadilah yang pernah teman-teman dengar, itu harus dipastikan bahwasanya fadilah tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Karena banyak sekali hadis-hadis yang fadailah, hadis-hadis yang ada fadilahnya, yang ada keutamaannya, itu ternyata hadis-hadisnya dhaif, hadis-hadisnya matruk, hadis-hadisnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam beragama, mari kita kembali lagi kepada apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan tidak mencari selain itu, teman-teman. Karena sayang sekali ya, kita sudah capek-capek beribadah, sudah capek-capek belajar, ternyata belajar kita itu tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW dan kita pakai amalan tersebut. Dan amalannya ketika kita pada hari kiamat, amalan yang kita pakai yang tidak sesuai dengan dasar dari Rasulullah SAW tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah disayangkan hidup 1 kali 24 jam itu adalah sesuatu yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan untuk menabung saldo akhirat kita. Jadi jangan gunakan hidup yang sebentar ini untuk sesuatu yang merugikan kita pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang benar, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.